Saya Nova akan memaparkan atau mempresentasikan hasil presentasi yang telah saya buat, yang saya ambil dari modul 3, yaitu tentang batasan dan ciri verba. Secara umum, kita bisa mengambil bahwa ciri atau batasan verba itu diambil dari kelas kata, di mana ciri-cirinya yang pertama itu adalah verba berperan sebagai predikat. Nah, yang kedua itu verba berarti atau inheren perbuatan aksi, proses, dan juga keadaan. Dan yang ketiga, verba di sini tidak dapat atau ditambahkan dengan prefiks yang berawalan dengan ter, di mana ter ini berarti adalah paling. Contohnya di sana adalah suka atau mati. Tidak bisa diartikan menjadi tersuka atau termati. Begitu juga dengan yang keempat adalah verba yang tidak dapat atau digabungkan dengan kata yang berarti sangat. Itulah ciri-ciri yang dapat diidentifikasikan dari batasan atau ciri verba. Semantisnya itu adalah kata-kata yang mengandung perbuatan aksi, proses, dan keadaan yang terbagi menjadi 3 juga, yaitu adalah verba aksi, verba proses, dan verba keadaan. Contoh dari verba aksi di sini adalah menyatakan suatu tindakan, yang contohnya Randy membaca, di mana membaca itu adalah sebuah tindakan, atau juga Randy sedang menyapu. Menyapu di sini itu adalah tanda aksi atau tindakan. Dan yang kedua adalah verba proses, di mana proses tersebut ini ada suatu kejadian yang sedang berlangsung. Contohnya itu adalah air itu membeku. Membeku di sini itu adalah sebagai tanda proses. Nah, yang ketiga ada verba keadaan. Verba keadaan ini menandakan suatu keadaan yang suatu keadaan di dalam suatu kalimat. Contohnya adalah Rita menyukai kue itu. Menyukai di sana itu termasuk ke dalam kalimat keadaan, karena si Rita tersebut menyukai kue tersebut. Selanjutnya itu adalah verba berdasarkan bentuknya, terbagi atas 2. Yang pertama itu adalah verba asal, dan yang kedua itu adalah verba turunan. Verba asal di sini adalah verba yang berdiri sendiri tanpa afiks. Contohnya ada, masak, pergi, dan lain-lain. Dan yang kedua itu adalah verba turunan. Verba turunan di sini itu terdiri atas 5. Yang pertama itu adalah dasar bebas afiks wajib. Yang kedua adalah dasar bebas afiks mana suka. Dan yang ketiga adalah dasar bebas afiks wajib, yang hampir sama dengan yang pertama, namun memiliki contoh yang berbeda. Dan yang keempat adalah majemuk, dan yang kelima adalah berulang. Nah, yang pertama adalah dasar bebas afiks wajib. Contohnya itu adalah mengeringkan atau mengeringkan. Dan yang kedua itu adalah dasar afiks mana suka. Yang pertama itu adalah dasar bebas afiks wajib, yang contohnya itu adalah mengering, membesar. Dan yang kedua adalah dasar bebas afiks mana suka, di mana ada kata mem di depan sebagai membaca, mengambil. Dan yang ketiga tersebut adalah dasar bebas afiks wajib, di mana contoh yang berbeda dengan yang pertama, yaitu adalah yang dasar bebas wajib, yaitu adalah berjuang, bertemu. Dan yang keempat itu adalah berulang, contohnya berjalan-jalan. Dan yang kelima adalah majemuk, yakni contoh tersebut adalah naik haji. Adalah verba berdasarkan bentuknya. Yang pertama itu adalah verba transitif, di mana verba transitif di sini itu artinya adalah verba yang mengandung nomina sebagai objek. Contohnya itu adalah ibu sedang membersihkan kamar. Nova sedang membaca. Itulah contoh dari verba transitif. Yang kedua adalah verba transitif.
adalah verba tak transitif, di mana verba tak transitif di sini itu adalah verba yang tidak memiliki atau berfungsi sebagai subjek. Dan contohnya itu adalah berharga, berhenti, berpakaian, merasa. Yang ketiga adalah verba berpreposisi, yang artinya adalah verba tak transitif yang selalu diikuti dengan preposisi. Contohnya adalah berbicara tentang, yang dapat diartikan dengan membicarakan. Nah, itulah hasil presentasi yang saya buat pada hari ini, yang saya ambil dari modul 3. Terima kasih.